Saudaraku, minggu yang lalu kita sudah sampai pada pelajaran yang ketiga ya, kalau masalah tentang keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu penting ya. Jadi ini nanti mau ditanya. Nah, ada ujiannya. Jadi bagi yang tidak hadir ya, inilah resiko ya. Karena keselamatan jiwa itu penting. Apapun juga yang kita miliki tidak dapat menyelamatkan jiwa kita. Karena dalam Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi jiwanya binasa, dan apa yang dapat dijadikan sebagai ganti jiwanya? Ya, kalau binasa sudah divonis dibinasakan, apa yang mau diberikan? Dalam satu contoh saya sampaikan minggu yang lalu, ya, satu kapal pun emas kita mau kita sogok Tuhan tidak perlu bagi dia. Ya. Emas yang satu kapal itu tidak perlu bagi Tuhan, tetapi hanya satu saja syarat yang bisa membuat kita selamat sebenarnya. Apa itu? Percaya kepada Yesus Kristus. Karena untuk itulah Yesus Kristus yang turun tahta, masuk ke dunia, menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Guna menyelamatkan kita. Karena dari dulunya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunan Adam dan Hawa, saya dan saudara, telah terlumuri oleh dosa. Nah, karena dosa itu ya, tidak bisa dipandang oleh Tuhan sebagai yang baik. Dia merasa jijik oleh karena dosa itu. Karena Tuhan itu kudus, suci, maka mulailah ada rancangan untuk keselamatan bagi keturunan Adam dan Hawa, bagi saya dan saudara. Jadi itu maka tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini proyek Tuhan. Allah menciptakan manusia seluruh dunia tempatnya, dan makhluk yang tertinggi di alam ini, di bumi ini adalah manusia, karena diciptakan sebagai gambarnya. Maka dia menyelamatkannya dengan cara bagaimana? Harus turun dari surga yang namanya Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia. Nah, sudah kita dengarkan minggu yang lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Di mana tertulis Kisah Para Rasul pasal 4:12. Di bawah kolong langit ini, apa yang ada di bawah kolong langit ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan jiwa manusia dari hal penghukuman, ya, dari hal kebinasaan oleh karena murka Tuhan terhadap dosa. Jadi hanya satu-satunya, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Inilah kisah-kisah, kalau kita lihat gambaran ketika orang Israel berjalan di padang gurun, yang mereka dipatoki ular-ular yang beludak, ular-ular sendok, ular-ular yang berbisa mematikan mereka di padang gurun. Lalu Musa berseru-seru, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Buatlah ular di tiang tembaga. Dan setiap orang melihat ke atas tiang itu, maka mereka menjadi sembuh. Ini adalah gambaran salib Kristus. Ya. Itulah gambaran Yesus Kristus yang disalib itu sebagai ganti kita. Dia gantikan kita, bukan lagi dengan mengorbankan ya berekor-ekor hewan untuk menyucikan dosa kita. Ya, karena itu tidak mungkin dapat dilakukan setiap orang, hanya dengan mengorbankan Yesus Kristus. Lalu apa saudara yang kita lakukan? Hanya percaya kepada Yesus Kristus, mengucap syukur kepadanya. Ada satu ilustrasi yang saya sampaikan minggu yang lalu, yang sebuah rumah yang di dalam Chicago merah. Tahukah saudara siapa yang ada di dalam rumah itu?
ada seorang bayi. Bayi itu saudaraku yang kasih tidak dapat menyelamatkan dirinya. Sedangkan rumah sudah terkepung api yang menyala. Lalu banyak orang berkerumun untuk menonton saja. Tetapi saudara, ada satu orang yang rela menerobos api itu dan menyelamatkan si anak. Hingga dia dapat keluar dari api yang sedang membara. Tapi siapa yang korban di balik kejadian itu? Adalah sang penyelamat. Inilah gambaran Yesus Kristus. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita sadari hal ini terjadi bagi kita? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Setiap manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Hanya ada seseorang yang bisa melakukan itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam sebagai ayat terakhir minggu yang semalam saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, tolong dibaca teksnya. Ini kilasan tentang berita keselamatan bagi jiwa kita minggu semalam. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sudah. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah tidak membiarkan kita ditimpa murka. Maka dia siapkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa. Apa yang kita lakukan baginya? Bersyukur. Dia tidak minta kepada kita emas perak. Dia sudah membayar hidup kita. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dia membayar dengan darahnya yang mahal. Dengan pengorbanannya. Di atas kayu salib itu dia dipermalukan. Dia diludahi di sana. Itulah kita sebenarnya. Yang ada di kayu salib itu adalah kita sebenarnya. Dia dimahkotai dengan duri. Lambungnya ditikam dengan tombak. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Dia bersuara berkata di sana, Eloi, Eloi lama sabachthani, dalam bahasa Ibrani. Apa artinya? Allah telah meninggalkan manusia. Karena apa? Yang ada di atas salib itu adalah manusia yang berdosa. Telah menggantikan kita. Ya. Sebenarnya dia yang di sana itu tidak berdosa, tetapi saya yang ada di sana yang berdosa. Ganti saya, ganti saudara. Haleluya. Jadi itulah sebabnya datanglah, beribadah kepadanya, bersekutu kepadanya, menyatakan syukur kepadanya. Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepadaku. Semua puji-pujian kita ya selalu hanya mengagumkan Dia. Apa artinya? Itulah pernyataan syukur dari hati kita yang terdalam. Saya bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Saya bersyukur atas perbuatan-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau saya yang bisa dibebaskan. Saya yakin saudara akan mengalami mujizat pemulihan. Setelah saudara semakin banyak menyatakan syukur kepada Tuhan. Semakin banyak saudara menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar, yang Dia nyatakan bagi kita, maka saudara akan mengalami satu pemulihan. Banyak orang-orang yang dipulihkan. Bahkan mengatakan saudara bahwa lebih beruntung telah mengenal Yesus daripada mengenal ya, harta-harta, kepopuleran, ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan dunia ini. Banyak orang-orang yang tadinya sebagai ya, pejabat pemerintah, sebagai ya, orang yang aktor-aktor film, bahkan juga saudara yang konglomerat, bahkan mungkin saudara yang kasih ya, orang-orang yang sangat bonafit, tersohor, populer di mana-mana, meninggalkan semuanya itu karena mengenal Yesus Kristus. Karena dia merasakan kebahagiaan itu, ketenangan itu hanya dalam Yesus Kristus. Dunia tidak bisa memberi ketenangan kepada kita di dunia ini saja. Uang tidak bisa memberi ketenangan. Semakin banyak uang saudaraku yang kasih, semakin banyak ketidaktenangan. Apa yang bisa membahagiakan saudara dalam dunia ini? Pikir-pikir dulu saudara. Aku tahu apa itu kaya, kata Rasul Paulus.
Aku tahu apa itu susah. Tidak ada tersembunyi bagiku. Pernah saya menikmati kekayaan, kepopuleran. Dia seorang dosen. Dan ketika melayani Tuhan, dia menderita berjalan kaki kemana-mana mengunjungi jiwa-jiwa. Tetapi dia bersyukur karena mengenal Yesus. Karena itu adalah satu kebahagiaan baginya. Roh Kudus itu bekerja dan terus memperbarui, memberi sukacita yang tiada taranya. Sukacita yang tiada taranya. Tidak ada tandingannya. Percayalah saudara kasih. Banyak orang-orang yang tadinya terikat narkotika, terikat oleh panorama kegelapan dunia ini. Setelah bertobat, setelah kenal Yesus Kristus dan mengenal kebenaran firman Tuhan, akhirnya dapat bersaksi dan mengatakan, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih nikmat selain hidup di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, inilah kilasan firman Tuhan yang telah kita dengarkan minggu yang lewat tentang keselamatan jiwa kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan tentang Allah Tritunggal. Mengapa saya sampaikan ini? Karena ini juga adalah sesuatu tantangan-tantangan yang sering dijadikan sebagai intimidasi kepada umat-umat Tuhan, orang Kristen. Tahu artinya Allah Tritunggal? Allah tiga, tapi satu. Apa artinya? Lalu mereka memberikan kepada kita sesuatu pertanyaan. Orang Kristen ini masa mempunyai Allah tiga? Karena di situ saudaraku ada dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Masa Allah beranak? Nah, ini nanti yang mau saya sampaikan saudara. Dia satu tetapi unsurnya tiga. Kalau kita memikirkan diri kita saja saudara yang kasih. Ini tubuh kita ini berapa? Satu ya. Tetapi dia tidak bisa hidup. Hanya satu itu. Diri saya ini satu. Tetapi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi harus sesuai dengan fungsinya, tugasnya masing-masing. Tubuh itu tidak bisa apa-apa. Kalau hanya tubuh aja yang ada, sama seperti patung. Kan begitu ya? Sama seperti patung. Tubuh saja. Tetapi harus ada jiwa. Jiwa inilah yang saudara kasih, yang mempunyai panca indera, yang bisa merasa, yang bisa mencium. Itulah saudara yang kasih di dalam diri kita. Itu saudara yang kekasih, maka binatang saudara itu punya tubuh dan punya jiwa. Kalau dia makan, dia tahu makan saja. Namun berpikir membedakan tidak bisa, tidak tahu. Orang gila juga seperti itu. Perasaan ada. Tetapi kelebihan manusia, dia punya roh Tuhan. Ketika Adam diciptakan itu saudaraku yang kasih, maka Tuhan menghembuskan di dalam tubuh itu, di dalam tubuh yang seperti patung itu, rohnya, nafas, sehingga dia satu tetapi mempunyai tiga unsur yang ada di dalam dirinya. Ngerti saudara? Saya berikan satu contoh lagi. Ini gereja. Saudara berada di dalam gereja ini disebut saudara berada di dalam gereja. Kalau saudara sedang berada di sebelah sana, di samping, disebut samping gereja. Kalau ada di depan, saudara berada di depan gereja. Tetap di mana? Tetap di gereja yang sama. Hanya posisi saudara beda.
Ada saat ketika kita berada di dalam, kita ada di dalam gereja. Allah itu juga seperti itu. Allah Bapa itu adalah perancang segala sesuatu di sorga. Ketika melakukan sesuatu karya besar, itulah Allah Anak turun ke dunia. Ya. Ketika Yesus Kristus naik, itulah Allah Roh Kudus. Nanti akan kita baca di dalam ayat firman Tuhan. Tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Tahu tidak bisa dipisahkan? Tahu artinya tidak bisa dipisahkan? Ini ada gembok. Dan sebuah gembok ini untuk mengunci pintu. Lalu pintu itu terkunci. Karena apa? Karena ada kunci gembok. Lalu untuk membuka gembok ini apa? Harus pakai anak kunci. Lalu gembok ini punya bapak atau ibu? Maka dikatakan kepadanya anak kunci. Ini juga Yesus Kristus dikatakan anak Allah. Karena dia katakan, masa Allah punya istri? Kan begitu ya. Ini gembok ini punya istri, punya suami istri atau bagaimana? Maka dia punya anak kunci. Tetapi saya katakan kepada Bapak, ini tidak bisa dipisahkan. Gembok saja pun tidak ada gunanya tanpa haleluya. Itu yang saya katakan tidak bisa dipisahkan. Saudara katakan anak tangga. Apakah tangga pernah berkeluarga? Tetapi kalau tidak ada tangga, tidak ada juga kita bisa haleluya. Kan begitu ya saudara. Jelas, ngerti saudara? Kita aja pun bisa membuat itu. Tangga kita bisa buat anaknya. Anak tangga namanya. Masa Bapak nggak mengerti? Padahal Allah itu Maha Kuasa atau tidak menurut Bapak? Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, yang tidak dapat dilakukan manusia, bisa dia lakukan. Mungkin manusia bisa membuat anak karena punya pernikahan. Kan begitu ya? Melakukan pernikahan. Tetapi Allah bukan harus menikah, maka dia punya anak. Kita juga bisa dijadikannya anaknya. Wah, karya Allah itu, bahwa Allah itu adalah maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Apa yang diperbuatnya tidak bisa diukur dan tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kita bisa menciptakan, saya pernah katakan saudaraku yang kasih kue, kita bisa ciptakan karena ada bahannya. Ya. Kalau kita mau membuat kue bolu karena ada tepungnya, karena ada telur, ada semuanya, lalu kita ciptakan untuk kue bolu. Kalau Allah menciptakan dunia ini tadi, langit dan bumi, terang semuanya, dari mana bahannya? Itulah kemahakuasaannya. Saudara yakin? Saudara percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Allah bisa melakukan segala perkara. Jangankan masalah anak. Ya. Jadi inilah saudara yang kasih. Lalu bagaimana dia bisa menjelma? Dia Allah bisa menjadi seperti manusia? Bisa. Karena dia Allah Maha Kuasa. Karena kita juga bisa membuat seperti itu. Taruh air aja dalam plastik. Taruh di dalam kulkas. Air itu apa namanya? Es. Batu es ya. Udah lain lagi, bukan air lagi. Kan gitu ya. Kan bisa aja kita buat. Apalagi Tuhan. Bisa saja dia menjelma menjadi manusia. Setelah itu saudaraku, taruh di atas talam lagi, di atas teko, dalam teko, dengan terbuka di sana, kembali lagi menjadi air. Bisa saja dia kembali menjadi roh. Itulah namanya menjelma. Loh, ini harus memikirkan cara kerja Tuhan itu harus kedewasaan rohani. Jangan mengambil satu kesimpulan. Itulah sekarang maka akhir-akhir ini banyaklah yang kembali mempercayai bahwa Yesus Kristus itu benar adalah Tuhan yang pernah yang dari firman, karena dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, Allah itu bersama-sama, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi dia tidak ada di antara kita, menjelma menjadi manusia supaya kita bisa melihat kebenaran, kesucian, kekudusan, hal-hal karya Allah itu. Kalau tidak dia menunjukkan itu saudara, dia menunjukkan kasih, dia menunjukkan terang. Maka dia katakan, akulah terang, akulah kasih.
Nah, untuk melihat itu ada dalam diri Yesus. Ketika dia dicaci, dia tidak membalas dengan caci maki. Bahkan dia berdoa di atas kayu salib, Tuhan ampunilah mereka. Ada kasih di situ. Haleluya. Nah ini, saya bersyukur karena saya mengenal Allah yang Tritunggal itu. Ya. Jadi ada orang yang, oh gimana ini? Oh Allah, orang Kristen ini bukan tiga, saudara. Ya. Satu Allah itu, satu. Hanya dalam posisinya, dalam mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Tiga. Haleluya. Nah, mari kita baca kebenarannya. Ini Matius pasal 3, 16 sampai 17. Ya. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berapa yang kita lihat di situ? Di situ ada Yesus yang telah menjadi manusia. Ada juga ya, Roh Kudus yang seperti burung merpati turun. Lalu ada suara dari atas yang mengatakan, itulah anakku, anak yang kukasihi. Ada tiga di sana. Siapa mereka? Haleluya. Luar biasa ya. Ketika dia dibaptis, Yesus sekarang sudah menjelma. Dan Yesus inilah yang perlu kita nanti saja perhatikan dalam firman Tuhan dari awal dunia ini. Juga waktu awal dunia ini tercipta ada tiga. Di situ ada Allah, di situ ada Roh Allah melayang-layang, dan di situ ada firman. Firman itu telah menjadi manusia itu. Jadi kita bersyukur. Memang dia adalah kalimat Allah, dan kalimat Allah itulah yang menciptakan segala. Allah berfirman, jadilah terang. Ini saudara. Jadi ada di situ tadi ada suara dari surga itu yang menunjukkan ada Allah Bapa. Yang sedang dibaptis itu siapa? Allah Anak Yesus Kristus. Dan yang sedang melayang-layang itu Allah Roh Kudus. Jadi kita tidak salah. Selalu bekerja sama dan tidak bisa dipisahkan. Sama seperti gembok tadi dengan anak kuncinya. Gembok itu juga tidak berfungsi apa-apa. Tidak bisa terbuka kalau tanpa anak. Dan pekerjaan ya, penyelamatan itu juga adalah karya ini yang mempunyai kepribadian masing-masing. Ngerti saudaraku? Nah, Matius pasal 28 ayat 19 ini juga sering ya kita lakukan ketika kita ditentukan sebagai hamba Tuhan yang mau diutus, yang mau melakukan pelayanan. Dan ini pesan agung, perintah agung daripada Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam ketiga ini juga, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan pembaptisan kepada orang-orang yang percaya, harus ikut ketiga ini. Ya. Walaupun mereka adalah satu, tetapi dalam posisi tugas pekerjaan dan karya mereka ini adalah tiga. Sama kita seperti memiliki hidup ini, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, 1 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di situ juga ada tiga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Selalu ada tiga. Kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di situ juga kita, ini awal dunia. Awal kejadian dunia ini. Di situ juga ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit
langit dan bumi. Ingat saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada Allah, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi ini dulu, air ini. Ya. Tidak ada berbentuk kosong, gelap gulita. Tetapi mereka pisah. Ada Allah, ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalulah terang itu jadi. Terus Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Siapa yang berkarya pada awal-awal dunia ini dijadikan? Ada tiga. Ada Allah, ada roh Allah, dan ada juga firman. Allah berfirman. Haleluya. Dan firman inilah yang telah menjadi manusia. Karena dulu saudara, Allah menemui manusia Adam sampai kepada masa Abraham secara langsung. Manusia juga kita kejar sampai-sampai yang terjadi di zaman Nuh. Karena Allah sudah mulai melihat kebijakan manusia. Mabuk-mabuk, minum-minum, pesta pora yang tiada henti-hentinya, tidak mengingat kepada Tuhan dan tidak mau mengucapkan syukur. Setelah itu saudaraku, di zaman Musa, maka Allah juga menentukan hukum Taurat. Maka dia katakan ini, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum kedua, begini-begini, beribadat, tidak ada Allah lain selain daripada Allah. Bayang ada, tidak ada Allah di bawah bumi, tidak ada Allah di bumi, tidak ada Allah yang lain kecuali hanya Dia saja yang patut disembah. Dan seterusnya sampai 10 hukum. Lalu Musa menyodorkan itu kepada umat Israel, kepada manusia pada waktu itu di zaman Taurat. Tidak ada juga yang mau melakukannya, tidak ada juga yang mau mematuhinya. Maka Yesus Kristus inilah tahap yang ketiga yang disebut adalah zaman anugerah. Dia menjelma menjadi manusia dan dia ada di antara kita. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Iya, pada mulanya adalah firman. Itulah firman mengatakan jadilah terang, terang itu jadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman itu. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Luar biasa ya saudara. Firman itu, Yesus Kristus itu, Nah, ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya sudah jelas saudara, kalau ada terang di sini pasti gelap. Gelap pasti menghindar. Haleluya. Mau kita memiliki terang, milikilah Yesus Kristus. Nah, kita lompat di ayat 9 sampai ayat 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, siapa dia? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita jadi anak-anak Allah. Bisa kita menjadi anak-anak Allah. Jangan kalau orang kata, kami ini anak Tuhan, kami ini anak Allah. Bisa karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jangan malu menjadi anak Tuhan. Amin. Itu adalah firman Tuhan. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan karena pernikahannya saudara,
Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa firman yang telah menjadi manusia? Siapa firman menjadi manusia? Yesus Kristus. Itulah yang sering kita agung-agungkan. Haleluya. Nah, ayat 15 sampai 18 ayat kita terus baca. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia sudah ada sebelum Tuhan. Dia sudah ada sebelum Abraham. Dia ada sejak awal dunia ini. Maka dikatakan dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Luar biasa. Kalau dikatakan di dalam kitab Wahyu itu dia adalah Alfa dan Omega. Kalau ada kitab yang lain mengatakan bahwa dia adalah hakim di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Kita bersyukur telah mengenal Yesus Kristus. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya katakan saudara, hukum Taurat tidak salah kalau kita sanggup melakukannya, bagus. Tetapi manusia yang tidak ada yang sanggup melakukan itu. Tetapi kita menemukan kasih karunia karena Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Dan ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Siapa yang menunjukkan? Siapa yang menampakkan Yesus Allah itu kepada kita? Karena secara pandangan manusia, adakah yang pernah melihat Allah? Coba tunjuk tangan. Secara mata kita, tetapi bisa kita lihat dari kepribadian Yesus Kristus. Akulah kebenaran dan hidup. Kalau kita mau melihat kebenaran, ada di dalam dia. Mau hidup, ada di dalam Yesus. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dalam Yesus Kristus ada hidup. Dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Dalam Yesus Kristus kita memiliki sesuatu berkat kelimpahan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10, dikatakan bahwa iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Kita bersyukur karena kita bisa diubahkan oleh karena pengenalan kepada Yesus Kristus. Jadi Allah Tritunggal itu, saudara yang kasih, adalah Allah yang luar biasa, yang memberikan kepada kita sesuatu yang pemulihan. Kalau kita mengenal ini, saudara, maka kita tidak akan bertanya-tanya dan kita tidak menjadi minder, bahkan kita tidak bisa disudutkan oleh kata-kata apapun dari pihak manapun, melainkan kita tetap memiliki prinsip teguh bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat luar biasa dan maha kuasa, yang sanggup menyelamatkan jiwaku. Jadi itu, saudara, yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Ini dulu yang perlu kita pelajari pada hari ini, bahwa Allah Tritunggal itu tiga yang dalam posisinya, tetapi satu Allah, yaitu Allah yang esa, Allah yang luar biasa, Allah yang satu. Itu yang kita sembah. Ketika kita menyebut Yesus Kristus, maka kita sudah menyebut Allah yang luar biasa itu. Haleluya. Waktu dia lahir, maka ditentukan juga, saudara, bahwa Yesus Kristus itu untuk menyelamatkan umatnya.